Salam SN, ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Hari ini masuk edisi ke-215, Kamis 15 Agustus 2024, kita edisinya podcast. Dan podcast hari ini istimewa sekali lagi ya, karena di sore hari yang cerah ini, saya kedatangan kakanda saya yang sudah lama tidak ketemu ya. Sudah lama ya. Dia adalah Bapak Agus Suheri Arsad. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Kak ya. Udah Sama-sama, menjadi tamu. sudah diundang. Menjadi tamu podcast Lensa SN. Terima Dan kasih. infonya kakak aktif di salah satu bapilu partai apa kak? Partai Gerindra. Partai Gerindra Sumsel kak ya? Ya, di Banyuasin. Oh di Banyasin ya, walaupun kakak di Palembang ya. Kecil-kecilan begitu. Tapi waktu tempuh antara Palembang dan Banyuasin kan tidak begitu jauh. Relatif dekat, apalagi udah jalan tol. Oke kak ya, dan obrolan di belakang layar tadi kita akan bicara tentang Pilkada Kota Palembang. Seperti kita ketahui bahwa Pilkada Kota Palembang semakin hangat kak ya, menjadi pembicaraan. Peta politik juga makin bergeser, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Saya sebutnya ke kiri atau ke kanan kak ya. Dan kita sebut saja ada beberapa nama yang naik ke permukaan kak ya, yang sudah disebut media. Itu diantaranya adalah Bapak Ratu Dewa, kemudian Bapak Prima Salam, kemudian ada juga Ibu Fitrianti Agustinda, kemudian ada juga Ibu Nandriani ya. Itu yang terangkat di permukaan. Tapi ada juga beberapa nama lain kak ya, yang muncul ya, untuk menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Dan kita akan bicara tentang peta kak ya. Peta secara umum ini dulu ini kak ya. Dan menurut pandangan Kak Yeri, bagaimana kakak melihat peta politik Pilkada Kota Palembang saat ini? Silakan kak. Oh jadi walaupun saya di Banyuasin, Bapilu, tapi kan saya warga Kota Palembang. Ya silakan kak. Sangat berharap banyak dengan akan adanya perubahan-perubahan, kemajuan di Kota Palembang. Jadi kalau saya mengamati kandidat-kandidat yang ada ini, sementara ini yang mencuat, yang sudah aman, baru dua kandidat. Dua kandidat kak ya? Yaitu Ibu Fitrianti dengan Yuda dari ya? Demokrat. Oke. Tetapi ada sosok menarik nih sebetulnya. Ada Ratu Dewa. Dewa yang bagaimanapun harus kita akui bahwa secara popularitas maupun elektabilitas mungkin dia yang tertinggi untuk saat ini ya. Masih ada waktu beberapa bulan untuk para kandidat untuk menyusul, menyamai ataupun apa itu. Yang menarik di sini adalah sosok daripada RD sendiri. Ratu Dewa ya. Ratu Dewa, bagaimana kita tahu bahwa setelah dia dilantik menjadi sekda, dia sebetulnya kita sudah terlihat secara kasat mata bahwa dia sudah bergerak untuk menuju Palembang 1. Dan hasilnya bagus, dan itu juga saya rasa tidak ada yang salah sebagai seorang kandidat untuk memulai mencitrakan diri ataupun mempopulerkan diri di situ. Dan hasilnya kita lihat sekarang memang survei ya, dia tertinggi dari beberapa lembaga survei, nomor 1 kak ya. Tetapi karena dia sudah lama bergerak, itu kan menjadi center of attention daripada para pengamat-pengamat politik dan menjadi common enemy, musuh bersama dari kandidat yang lain. Jadi bagaimana seorang Ratu Dewa ini tidak mendapatkan partai itu menurut sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Belum cukup. Tapi jadi masih banyak kesempatan nggak ya? Masih banyak tarik menarik di situ. Apalagi kami dari Partai Gerindra, tentunya bagaimanapun berusaha bagaimana kandidat dari Partai Gerindra itu ikut maju dalam kontestasi nanti. Jadi tentunya di sini kita Partai Gerindra akan menunjukkan eksistensinya, bagaimana mengamankan Ratu Dewa dan maju sebagai pasangan dengan Prima Salam. Prima Salam. Dan ini kayaknya udah berpasangan ya? Sudah. Karena posternya secara resmi sudah. Secara kalau kita bicara de facto ya seperti itu. Tapi de jure-nya kan masih kurang gitu. Masih kurang. Tapi masih banyak waktu dan kesempatan sambil menunggu ketetapan KPU kak ya? Karena detik-detik terakhir nanti waktu pendaftaran kak ya? Tapi partai-partai yang punya kursi sekarang ini sudah menentukan sikap. Tinggal Golkar sama PDIP yang ditunggu, kemana akan berlabuh. Dan itu menjadi tarik menarik yang sangat seru untuk di Kota Palembang. Menjadi apa nih, H2C, harap cemas juga ya. Harap cemas ya, seperti itulah. Itu kakak bicara tentang peta kak ya.
kalau kita bicara tentang Kota Palembang nanti ya kayak siapapun yang menjadi wali kota nanti kayak tentu punya tugas berat ya. Iya, betul. Karena betul. Palembang sendiri adalah salah satu kota besar Betul. yang begitu banyak PR-nya yang harus dikerjakan wali kota ke depan. Menurut Kakak bagaimana ini? Saya sebetulnya sedih ya. Ya. Sebagai orang yang lahir di Palembang, besar di Palembang, lihat kota Palembang ini betul-betul tidak ada kemajuan yang signifikan yang kita lihat. Iya. Jadi kita nggak bisa bahwa Palembang ini kota modern, kota maju. Untuk menjadi kota modern, kota maju, kita harus ada futuristic building. Mana ada, kita nggak ada. Yang ada itu aja. Kalau kita lihat kawasan di depan Masjid Agung, sedih kita kan? Padahal itu adalah center of view dari orang-orang yang datang. Ngelihat seperti itu. Lalu lintas crowded. Ya. Itu jadi banyak yang perlu dibenahi. Banyak ya. Tapi kalau yang mendesak apa sekarang Kak ya yang harus dibenahi? Yang paling mendesak adalah soal banjir. Soal banjir ya. Saya harap pemerintah ke depan yang terpilih itu betul-betul tegas dengan perda rawa. Karena dimanapun kita lihat rawa yang begitu luas, akhirnya ditimbun tidak ada resapan air atau genangan air ya? Tidak ada, habis sama sekali. Padahal di situ kan ada ketentuan berapa persen yang mereka dapat timbun, berapa persen harus disisakan sebagai daerah resapan. Jadi banyak PR-PR yang harus dilakukan. Kedua, boleh ya saya mengeluh sebagai warga Kota Palembang. Coba lihat itu, banner-banner, tumpang tindih, tidak ada indahnya. Padahal kita punya hak untuk mendapatkan pemandangan yang indah, udara yang bersih. Jadi di situ terlihat sekali bahwa saya nggak tahu ya berapa persen sih yang punya reklame itu bayar untuk pajak. Saya rasa nggak besar. Ya, tetapi kemungkinan ada oknum yang menikmati itu lebih besar dari pajak yang kita terima. Oh, masukan yang berharga nih ya untuk pemerintah jadi saya kota. harap betul-betul itu ditertibkan daripada banner-banner orang-orang seperti itu. Lebih baik kita buat taman kota. Yeah. Tidak seberapa itu pajaknya. Banyak di BKB yang bisa kita buat menjadi betul-betul area-area yang bagus. Tidak seperti sekarang ikan belido yang meniru Singapura, Marian. Semprotannya kecil. Oke, tadi saya garis bawahi tentang bagaimana mengatasi banjir Kak ya. Dan banjir ini menjadi cerita berulang pada saat Kota Palembang hujan. Betul. Menjadi omongan biasa. Hujan sebentar lagi banjir. Atau tunggu antrian. Atau tunggulah pada saat hujan tiba. Beberapa warga Palembang yang terbiasa harus menghadapi banjir tunggulah beberapa jam lagi. Kadang-kadang harus lebih dari 2 jam 3 jam Kak ya. Dan ini permasalahan yang harus diselesaikan harusnya Kak. Dan ini berulang lagi. Ini sebenarnya ada apa menurut Kakak? Jadi kalau saya lihat itu kepala daerah yang ada itu hanya mengatasi apa yang terjadi, tetapi tidak mencari sumber mengapa ini terjadi. Jadi cuman banjir, kaget mulai dicari-cari kan. Apa mak mano tambah pompa segala macam, atau juga ditambah dengan kolam retensi yang sebetulnya juga kalau dikelola dengan baik kolam retensi itu selain menampung banjir bisa menjadi objek wisata kan, untuk objek kesehatan, untuk jogging, trekking segala macam itu banyak bisa dikerjakan. Jadi saya rasa banyak sekali PR yang banyak sekali Kak ya. Dan percayalah bahwa untuk menjadi Kota Palembang harus orang yang betul-betul ekstrim. Bukan orang yang hanya sekedar membenahi apa-apa yang belum, tetapi dia harus maju ke depan. Dia harus punya pikiran yang maju Kak ya. Visi ke depan itu harus seperti Kakak sebut tadi futuristik ya. Iya, futuristik. Untuk menjadi kota internasional yang terdepan ya. Iya. Sama dengan kota-kota lain di Indonesia, bahkan kota internasional Kak ya. Terus mungkin saya bisa bicara soal pendapatan daerah. Iya, silakan Kang. Kita tahu bahwa di Singapura itu setiap bulan ada 25 sampai 30 kapal pesiar itu. Iya. Dengan penumpang 4.000 sampai 9.000 penumpang. 3.000 ABK, 6.000 penumpang, 9.000 satu kapal. Apakah tidak pernah terpikir oleh kepala daerah untuk bagaimana mendatangkan satu saja kapal pesiar datang ke Palembang? Bagaimana caranya? Banyak caranya. Kita harus mempunyai suatu objek wisata yang menarik wisatawan. Yang di kapal itu bukan orang miskin loh, bukan backpacker, turis bukan, orang-orang yang betul-betul jutawan segala macam. Jadi banyak
Bisa masuk ke Kota Palembang. Bisa ya? Bisa. Bom baru bisa menampung, hanya mungkin ditambah untuk menambah tali. Untuk badan bisa menampung, cuman kedalaman, kedangkalan yang harus diperhatikan. Dan itu bisa bekerja sama dengan pusat. Iya benar. Gitu. Dan kalau kapal pesiar sini akan ramai ya, turis asing di Kota Palembang. Tapi kalau turis asing datang juga harus banyak dibenahi kayak mungkin soal keamanan, soal kebersihan, dan ini menjadi PR yang terberat juga ya. Iya betul. Lanjut ngobrol dengan Kak Yeri kita ya. Dengan senang hati. Oke, saya umumkan di sini bahwa Kak Yeri ini sebenarnya tanggal lahirnya sama. 13 Agustus Kak ya. Sama, iya, tapi Kak Yeri lebih duluan lahir ya dari saya. Iya betul. Tapi Kak Yeri masih tetap awet muda dan berkarakter. Alhamdulillah. Amin. Kita lanjut lagi ngobrol Kak ya. Tadi Kak Yeri berbicara tentang ini ide menarik Kak ya, mendatangkan kapal pesiar di Kota Palembang ya. Betul. Tapi bagi masyarakat kebanyakan mungkin ini aduh gimana datanginya Pak ya? Mendatangkannya Pak ya. Iya, betul. Mungkin Kakak punya ide yang lain biar apa itu? Lebih spesifik bagaimana biar bisa bukan ini ya, bisa ini sebenarnya ide mendatangkan kapal pesiar dengan ide-ide yang lain. Silakan Kak ya. Jadi kira-kira tahun 2000 kalau saya lewat jembatan Ampera tuh saya selalu ngelihat ke Menara Kembar itu. Teman saya tanya, "Yer, apa kau kalau lewat situnya apa, Cuk?" Aku tuh bayangin kataku. Di mesin-mesin di menara itu kita bongkar, kita buat jadi restoran ditambah connecting bridge, terus ada lift ke pucuk yang berbentuk kapsul, jadi orang naik tuh jingok Sungai Musi. Tetapi ternyata sekarang kan sudah dipikirkan orang untuk membuat seperti itu. Sudah mulai itu sudah 20 tahun yang lalu yang saya pikirkan. Jadi idenya begini, untuk mendatangkan kapal pesiar itu harus ada sesuatu yang menarik. Ya sehingga mereka berkeinginan untuk mengunjungi Kota Palembang. Jadi kalau menara Ampera itu dibuat restoran mewah dengan connecting bridge, ada lift kapsul ke atas. Itu salah satu yang menarik wisatawan. Jadi kemungkinan sekarang jarak antara Singapura ke Palembang itu hanya 10 jam. 10 jam. Mereka ke Bangkok berapa jam? Mereka ke Bali berapa jam? Kenapa nggak singgah di Kota Palembang? Ya, itu lewat laut maksudnya Pak ya? Iya, kapal pesiar kan laut. Jadi kenapa? Yang kita pikirkan sekarang bagaimana menarik mereka untuk ke Palembang begitu. Ya. Sekarang gini, ada paket wisata lah Kak kita ini ramai di Palembang dengan orang-orang turis kalau ada event olahraga, SEA Games, Asian Games, Islamic apalagi itu game solidarity game ya. Jadi itu kan pakai APBN, APBD. Jadi trickle down economic effect untuk masyarakat di bawah itu sangat kurang. Karena apa? Apa yang kita keluarkan tuh tidak sesuai dengan apa yang kita dapat. Tapi kalau kita bisa mendatangkan kapal pesiar, bayangkan 1 bulan aja 6.000, taruhlah 4.000 turis, itu orang bule semua itu di kapal turis itu. Tapi ini agak berat juga ya, jadi PR nanti wali kota berikutnya, bagaimana membuat kemasan atau paket wisatanya nanti Pak ya? Sebetulnya nggak berat. Apa itu? Silakan Kak. Saya rasa punya ide, silakan. Ini bagaimana kepala daerah bisa meyakinkan pusat bahwa apa yang kita buat ini betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hanya melulu duit kita, tetapi duit dari pusat. Kita ini banyak loh sumbangan untuk negara. Dari PTBA, dari PT Pusri, segala macam banyak. Kita mintalah diskon sedikit daripada cuma saham yang kita dapat. Jadi itu saya rasa bagaimana kita meyakinkan. Dan juga dari DPR RI kan banyak uang Palembang. Iya, tinggal mengoptimalkannya. Iya, betul. Dan jadi kemudian memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kota Palembang, nggak ya? Iya, betul. Dan ini sepertinya menjadi sebenarnya kampanye yang bagus ya. Iya, betul. Untuk calon wali kota mendatang, nggak ya? Saya belum pernah lihat itu ada kampanye dari calon wali kota. Mungkin ada Pak ya, tidak terbaca aja mungkin. Saya rasa cuman saya belum melihat ya visi misi yang jelas begitu loh. Jadi tentang wisata ya maksudnya. Itu juga kita bisa menghidupkan daerah sekitar kita seperti Banyu Asin. Kapal pesiar dari Singapura kan harus bisa masuk langsung Palembang. Mereka harus anchor di Sungsang. Iya. Di Sungsang itu orang bisa jual macam-macam. Jadi di kapal itu ada namanya ship chandler. Perusahaan itu dia menyiapkan seluruh kebutuhan di kapal. Bayangkan, itu miliar loh. Belanja sayur, belanja daging, souvenir segala macam. Kalau kita jual PMP cuma 3.000 4.000,
Wong di kapal pesiar tuh beli $1 tuh udah berat dia. Ya, 16.000 loh. Jadi betul-betul ekonomi itu akan bergeliat. Jadi banyak betul PR-PR yang harus, makanya saya bilang untuk wali kota mendatang ya. Betul. Kita bicara lagi tentang pilkada Kota Palembang Kak ya. Sekarang ini sudah mulai bergerak beberapa calon ya. Walaupun ada yang belum dapat pasangan sudah mulai bergerak, yang sudah dapat pasangan tambah bergerak ya. Ada yang masih mencari tambahan untuk kursi ya karena parpolnya masih kurang. Tapi sebenarnya bagaimana Kakak melihat masyarakat sendiri untuk pilkada Kota Palembang? Masyarakat ya saya rasa juga kemarin sampai sudah hampir 70% ya animo masyarakat untuk ikut pileg dan pilpres. Saya rasa sekarang ini bisa sampai 75%. Saya rasa karena apa? Karena animo masyarakat dengan adanya kandidat-kandidat seperti Ratu Dewa, Ibu Fitrianti, terus ada Yuda di situ. Dan juga saya yakin sekarang masyarakat sudah ingin memilih siapa untuk menjadi kepala daerah di Kota Palembang. Karena kepala daerah yang diinginkan atau yang dimimpikan karena mereka ya. berharap memang ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk Kota Palembang yang akan menjadi kebanggaan kita gitu. Oh iya. Iya. Jangan memilih poster Kak ya, tapi memilih orangnya ya. Betul. Memilih orangnya dengan prestasi dan karakter dari calon kepala daerah. Sekarang kan gampang nyari jejak digital katanya kan. Lanjut podcast bersama Kak Yeri ya. Dan sebelum kita lanjut ternyata Kak Yeri itu punya rumah joglo ya. Iya, saya punya rumah joglo. Nanti di slide tim kreatif diperlihatkan ya rumah joglo milik Kak Yeri ya. Itu serius atau iseng atau gimana Kak? Karena kecintaan saya dengan apapun yang seni bersifat budaya, tradisional budaya Indonesia. Saya betul-betul itu rumah joglo saya bongkar dari Kudus itu. Oh gitu ya. Saya bongkar, saya bawa ke Palembang, saya bangun. Dan dibangun di atas atas rawa. Ada di salah satu grup di Facebook itu namanya Bangunan Kolonial. Saya posting itu disukai oleh 10.000 orang lebih. Banyak ya. Dikomentari oleh kira-kira ada sampai 20-an ribu itu yang komen, dan isinya semua positif. Mereka mengapresiasi bahwa saya bukan orang Jawa, tetapi saya membawa rumah joglo ke Palembang begitu. Dan itu sudah banyak Kak ya yang mampir atau sengaja foto-foto atau gimana? Banyak Kak ya. Dan yang mau mampir kemana? Alamatnya boleh disebut? Kesempatan ini juga saya ngundang Adinda. Di mana alamatnya Kak? Boleh disebut? Di Jalan Srijaya di Mandiapi, tetapi nama jalannya sudah nama Jalan Rosmimi Anwar, nama ibu saya. Oh iya. Jalan Rosmimi Anwar nomor 1. Oke, itu tentang hobi atau kecintaan Kak Yeri dengan seni budaya. Kita lanjut lagi tentang pilkada Kota Palembang Kak ya. Tetap dengan topik kita Kak ya. Kita bicara tentang survei Kak ya. Ini survei, kita tahu kan survei, mungkin kadang-kadang orang menyebut survei ini pesanan Bapak A atau Ibu A atau Bapak A. Kalau Kakak melihatnya sendiri, survei sekarang gimana Kak? Ya, secara objektif. Silakan Kak. Boleh saya nyebut lembaganya? Jangan Kak. Jangan ya, oke. Ada saya yang agak besar ini ada 2 ya. Dua lembaga survei yang sudah mengadakan survei di Kota Palembang. Dua-duanya memang bisa dipercaya. Memang di situ terlihat ada salah satu kandidat yang sangat signifikan lah jarak teratasnya itu. Tapi tentunya ini masih ada beberapa bulan untuk masing-masing kandidat untuk menaikkan elektabilitas ini masih banyak waktu Kak ya. Banyak tidak. Tetapi betul-betul ekstra kerja ekstra keras untuk mempopulerkan diri. Nah, kita bicara tentang populerkan diri Kak ya. Ini semua kandidat kayaknya mendekati Gen Z atau generasi Z. Sebenarnya ini efektif nggak? Karena Gen Z ini kan terkenal rada-rada cuek. Betul. Rada-rada mungkin kita melihat nggak peduli kayaknya mereka dengan pilkada. Kalau Kakak melihatnya gimana Kak? Kalau saya memang saya tidak bisa menolak pernyataan seperti itu. Seperti kenyataan memang seperti itu. Gen Z ini memang, dan saya banyak keponakan. Bukan, istri saya juga Gen Z. Silakan Kak. Jadi begitu. Jadi saya rasa
mudah-mudahan ya dengan tingkat kepengetahuan mereka, tingkat kecintaan mereka terhadap kota Palembang. Jadi kita tidak bisa juga menjudge mereka Gen Z itu akan cuek, tetapi tidak seperti itu. Mungkin cuek tapi peduli Kak ya. Peduli. Dengan, Jadi mungkin mereka lebih objektif kayak aku kepengen wali kota yang memang sesuai karakter yang bisa memimpin kota Palembang. Saya yakin seperti itu. Mungkin ada sebagian yang wani piro dapat piro, mungkin kalau Gen Z tidak. Mereka betul-betul memilih sesuai hati nurani mereka, dan mereka kan bisa melihat sendiri siapa kandidat yang akan mereka pilih. Dengan adanya media sosial yang gencar seperti itu. Kalau calon mendekati Gen Z berarti efektif itu Kak ya? Efektif ya. Dan kalau kita melihat calon-calon sekarang memang lagi bersafari ya, dengan banyak kegiatan, mendekati kegiatan-kegiatan yang dicintai Gen Z ya. Betul. Oke ya. Kemudian kita bicara tadi Kakak bicara tentang medsos ya. Nah kalau peran medsos untuk kota Palembang sendiri Kakak melihatnya gimana? Medsos itu paling penting di dalam kampanye kandidat, kampanye pilek segala macam. Karena ada survei yang menyatakan bahwa 30% pemilih itu sangat terpengaruh oleh medsos. Itu ya. 18% terpengaruh, 10% cukup terpengaruh, sisanya tidak terpengaruh. Jadi 30% ditambah yang berpengaruh itu sampai 50% lebih loh. Iya banyak ya. Itu survei yang betul-betul dilakukan oleh lembaga di Perancis. Bahwa lebih dari 60% orang terpengaruh dengan medsos dalam memilih kandidat. Kalau terpengaruh kita bicara tentang black campaign Kak ya. Kadang-kadang di medsos ada juga black campaign. Kakak melihatnya gimana nanti Kak? Kalau black campaign itu saya rasa juga sesuatu yang sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan mungkin pemilih udah cerdas juga Kak ya. Ini paling mereka bilang semua black campaign malah akan menjadi bumerang. Mungkin mereka bilang ini black campain udah pintar. Iya betul. Malah mereka kan tidak suka yang orang memfitnah, mengada-ada untuk menaikkan popularitas. Bergerak dari black campaign ke tim buzzer. Tentu ada buzzer Kak ya. Kalau Kakak melihatnya. Kakak kan aktif juga di medsos Kak ya. Mulai ada buzzer belum Kak untuk Pilkada Kota Palembang? Saya rasa kalau ada buzzer juga tidak begitu mereka betul-betul tidak bekerja secara istilahnya dengan teknologi, hanya bicara-bicara seperti itu. Komen-komen aja ya. Kalau nasional, itu memang mereka itu dididik dan ditraining untuk menjadi buzzer. Kalau kita enggak, asal punya HP jadi buzzer. Iya. Itu aja. Jadi tidak terarah. Pergerakan buzzer di Kota Palembang tidak terarah. Jadi kita hilangkan aja soal buzzer. Tidak ada pengaruhnya. Ya, menurut Kak Yeri tidak efektif ya? Tidak efektif kalau ada buzzer. Kalau poster atau spanduk untuk Pilkada Kota Palembang, Kakak melihatnya gimana? Ini kita bicaranya asik ya dengan Kak Yeri ya? Iya, kalau poster spanduk, saya rasa juga nggak tahu ya. Kalau educated person itu melihatnya tuh malah apa dia ngomong ini lah. Atau tiba-tiba muncul dari mana orang ini dari ya? mana? Siapa ini? Apa dia? Tapi saya rasa juga saya kurang setuju tuh dengan poster-poster seperti itu. Apa sih bisa dijual di situ? Tidak ada. Tidak ada. Apalagi dengan media sosial dan teknologi media sekarang. Lebih baik dia menggencarkan apa yang akan dia buat untuk Kota Palembang, bukan cuma nampang-nampang foto aja. Seru ya ngobrol dengan Kak Yeri ya. Seru juga ngobrol sama Agus dari SN. Iya ya, dan Kak Yeri salah satu pecinta berita koran sn.com Kak ya. Oh iya, saya subscriber. Iya. Dan kita bicara lagi tentang Pilkada Kota Palembang Kak ya. Mungkin ada harapan-harapan dari Kakak untuk siapapun yang terpilih nanti menjadi wali kota Palembang, karena kita tidak tahu Kak siapa yang nanti yang terpilih menjadi wali kota Palembang. Tapi Kakak mungkin punya pandangan tersendiri, silakan Kak. Untuk kalau harapan sih sebetulnya saya tidak menaruh harapan dengan seseorang. Harapan saya secara global bagaimana sang kepala daerah bisa membawa kita membanggakan kota Palembang. Dengan segala kekumuhan. Saya bilang Kota Palembang kumuh. Saya ini bekas pelaut. Saya pernah mengunjungi 170 kota besar di dunia. Jadi kalau saya tidak menginginkan kita secara drastis berubah seperti kota-kota modern, tetapi harus ada program-program yang nyata. Bagaimana kita menuju ke sana? Penataan kota, keindahan kota. Dan ingat loh, kita bukan hanya mata yang kita punya hak untuk kita bahagia, tetapi juga udara,
yang kita harus, jadi betul-betul harus dipikirkan semua secara komprehensif daripada kandidat mendatang. Jadi saya rasa siapapun itu, saya tidak tahu apakah Ratu Dewa akan mendapatkan perahu tambahan, apakah Fitrianti yang akan menang, apakah si Yuda Pratomo yang akan menang, saya tidak tahu. Dan saya berharap, saya percaya bahwa tiga-tiganya mempunyai niat yang baik menjadi wali kota Palembang, memimpin kota Palembang ke depan. Jadi harapan kita ya soal kebersihan kota, sampah, soal yang paling tuh banjir. Mungkin penataan Sungai Musi Kak ya yang menjadi brandnya kota Palembang Kak ya. Jadi saya nggak tahu apakah pernah diukur sea level water daripada Sungai Musi dengan darat di kota Palembang, apa sudah pernah diukur ketinggiannya, siapa yang lebih rendah. Itu kan menjadi suatu awal dari kita menanggulangi bencana banjir di kota Palembang. Jadi jangan sampai semua yang dikerjakan untuk membenahi kota Palembang secara temporary, bukan fix dipikirkan sampai ke depan pun aman, tetapi tidak. Banjir di sini bagaimana diatasi? Tahun depan banjir lagi. Itu akan berulang-ulang karena tidak ada visi yang jelas bagaimana mengatasi banjir. Tidak ada visi yang jelas bagaimana menata kota. Tidak ada visi yang jelas bagaimana kota Palembang ini menjadi indah. Gitu loh. Saya betul-betul malu, Gus. Kalau kita lewat depan Masjid Agung yang menjadi center of view siapapun yang datang kota Palembang, coba lihat di situ. Apa yang kita bisa dapatkan di situ? Nggak ada. Kumuh, macet. Dan juga penataan lalu lintas juga temporary. Di sini macet, kaget dibuat jalannya ke sini sementara atau ditutup sini, cuma begitu aja. Iya ya, ini masukan yang berharga untuk siapapun nanti menjadi menduduki harapan saya ke depan. Apa-apa. Itu harapan dari Kak Yeri untuk wali kota Palembang yang terpilih siapapun nanti Kak. Siapapun itu. Kita bicara yang agak slow sedikit ya. Bagaimana peran keluarga untuk kehidupan Kak Yeri selama ini, karena kita bicara tentang profil Kak Yeri ya di podcast hari ini ya. Silakan Kak. Alhamdulillah saya menikah dengan masih usianya cukup jauh dari saya, tetapi dia sangat mensupport, mendukung saya. Mungkin sudah kenal di media sosial, nama Siti alias Septalita seperti itu. Dia juga aktif di media sosial, aktif di partai, aktif di organisasi seperti ada MKPPI, ada di Perbakin segala macam. Dan memang dia mengerti apa tugas saya, apa pekerjaan saya, dan dia betul-betul mendukung, termasuk keluarga besar. Keluarga besar. Nanti foto-fotonya ditampilkan ya tim kreatif. Oh iya, terima kasih. Tim kreatif kita hari ini ada Afriandi, ada Dedi Suhendra. Dedi Suhendra kayaknya ada yang mau ditanya dengan Kak Yeri. Oh, Dedi. Ya, ini Dedi Suhendra adalah redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran SN.com. Silakan Dan. Ya Kak, tadi kan sempat Kakak membahas soal peluang Gen Z dalam pilkada ya. Karena kan bisa dikatakan suaranya suara murni yang bisa tidak dimasuki oleh Wanipiro. Oh ya, Wanipiro. Apa yang bisa ditarik untuk mendapatkan suara-suara Gen Z ini bagi para calon Kak? Mungkin trik apa Kak? Oh, gitu Kak. Langsung Kak, silakan. Jadi saya rasa kandidat-kandidat lain sudah tahu ya. Tetapi tentunya mereka itu tidak akan tertarik dengan lomba gaplek, lomba-lomba olahraga, mereka akan tidak tertarik. Mungkin kalau ada minat-minat lain daripada kita tahu kan, dia tuh aktif di media sosial, sangat aktif. Begitu dia bangun dia pegang HP. Sebelum tidur pun kadang-kadang walaupun sudah ngantuk masih berusaha untuk pegang HP. Jadi apa yang ada di aplikasi di HP itu seperti mungkin ada e-sport ya. E-sport segala macam ada. Saya rasa di Palembang kurang gairah itu. Tapi saya rasa itu salah satu ya. Trik untuk menarik suara Gen Z ya. Iya. Dulu pernah ada di sini si Olive ya. Olive itu pegiat e-sport. Oh gitu ya. Dia salah satu brand ambassador daripada salah satu aplikasi. Saya rasa dia tahu itu bagaimana kita menarik Gen Z untuk turut di dalam kemeriahan pilkada. Saya rasa itu. Semaraknya pilkada Kota Palembang ya.
Salam untuk Olive ya, pernah jadi tamu podcast Lensa SN ya, 3 kali malah. Saya kenal baik sama Olive, sama orang tuanya saya kenal baik. Oke Kak ya. Dan sepertinya kita udah di ujung obrolan Kak ya. Wah nggak terasa ya. Di ujung obrolan. Di ujung obrolan biasanya itu ada yang mau disampaikan ya, boleh tentang pilkada, tentang apapun, tentang kemajuan Kota Palembang lah ya dari seorang Kak Yeri Arsad. Silakan Kak. Ya, saya sangat menaruh harapan ya ke depan. Saya ini sebetulnya sudah lama loh tidak pernah ikut di dalam semaraknya pilkada. Pilpres apa? Saya agak pesimis. Jadi saya lebih tapi saya tetap bukan golongan putih, bukan golput. Saya tetap memilih, tetapi untuk menyuarakan keinginan harapan masyarakat itu sama sekali tidak pernah. Jadi dengan saya diajak seseorang untuk ikut kembali di partai politik ini, saya sekarang mulai memikirkan saya tidak bisa diam. Harus ada pemikiran dari seorang Kak Yeri Arsad ya, betul. Memberikan sumbangan, setidaknya sumbangan. Salah satu kandidat juga malah dia bilang kalau saya pilih kakak harus ikut saya. Keren ini. Kan, ya. Jadi betul-betul saya sih bersedia karena memang apa yang di kepala saya ini banyak ide-ide yang bisa saya lakukan. Saya yakin itu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan suatu suasana baru di Kota Palembang. Mendapatkan jauh kota dari kumuh, jauh dari keributan. Dan keamanan terjaga kan? Iya, keamanan terjaga. Saya rasa kalau keamanan juga hanya di bagian di daerah tertentu nggak begitu lah. Saya rasa kalau kita statistik kriminalitas, saya rasa Palembang tidak teratas lagi. Mungkin kesekian. Saya rasa. Sudah turun Kak ya? Iya, selain daripada kerja aparat yang bagus, kesadaran masyarakat juga untuk menjaga Kota Palembang menjadi lebih aman seperti itu. Oke, itu obrolan hangat kita bersama Kak Yeri Arsad ya di YouTube Lensa SN. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.